Sejarah hari ini. Sejarah hari ini. Tahun 1527, Pangeran Fathahillah mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Kini dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Itulah salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 22 Juni. Peristiwa lainnya yang pernah terjadi pada 22 Juni kami rangkum dalam sejarah hari ini. Tahun 217 sebelum Masehi, Ptolemeus keempat Filopator dari Mesir mengalahkan Antiochus Agung dari Kekaisaran Seleukia di Iran sekarang dalam pertempuran Rafah. Pertempuran ini merupakan bagian dari Perang Suriah dan merupakan salah satu pertempuran terbesar yang dilakukan oleh para Diadokoi. Diadokoi adalah para jenderal rival, anggota keluarga, dan teman-teman Alexander Agung yang saling bertarung memperebutkan kekaisaran setelah kematiannya di tahun 323 sebelum Masehi. 1527, Pangeran Fathahillah mengusir Portugis dari pelabuhan Sunda Kelapa dan menjadi awal penamaan kota Jakarta. Sebutan Jakarta bermula dari nama Sunda Kelapa yang digunakan sekitar abad ke-14. Saat itu Jakarta masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Daerah Sunda Kelapa dikenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk, di mana kapal-kapal dari pedagang seperti India, Cina, Arab hingga Eropa bertukar barang komoditas. Pada tahun 1511, Portugis mulai memasuki wilayah Malaka dan mengklaim Sunda Kelapa sebagai wilayah kekuasaan mereka di tahun 1512. 5 tahun kemudian, Pangeran Fathahillah datang dari Kesultanan Demak untuk mengusir Portugis dan berhasil merebut kembali Sunda Kelapa. Pada 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Kota Jayakarta yang artinya kemenangan. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari jadi Kota Jakarta. Tahun 1593, pasukan Kristen Sekutu mengalahkan pasukan Utsmaniyah pada pertempuran di Sisak, Kroasia di tempat bertemunya Sungai Sava dan Gupa. Pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Teli Hasan Pasha mengepung benteng Sisak pada tanggal 15 Juni 1593. Sementara pasukan yang mempertahankan Sisak dipimpin oleh Blas Durak dan Matia Vintage. Hal itu membuat Jenderal Kadipaten Steiermark Ruprecht von Eggenberg bertindak mengumpulkan pasukan, yakni pasukan Kroasia yang dipimpin oleh Thomas Erdődy, serta pasukan dari Kadipaten Krain dan Kadipaten Kärnten dipimpin oleh Andreas von Auersperg. Di bawah pimpinan von Eggenberg, pasukan Kristen Sekutu melancarkan serangan kejutan pada 22 Juni 1593 mengalahkan pasukan Utsmaniyah. Kekalahan inilah yang memicu Perang Panjang. Pertempuran ini kemudian dikenang dengan nama Pertempuran Sisak. 1633, Kementerian Suci di Roma memaksa Galileo Galilei untuk mengakui kesalahannya terkait dengan pendapatnya bahwa matahari sebagai pusat alam semesta. Perkara Galileo ini seringkali dianggap sebagai sebuah peristiwa penting dalam sejarah hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kontribusi Galileo menyebabkan kesulitan bagi para teolog dan filsuf alam pada waktu itu karena bertentangan dengan ide-ide ilmiah dan filosofis yang didasarkan pada Aristoteles dan Ptolemy yang terkait erat dengan Gereja Katolik. Secara khusus, pengamatan Galileo terhadap fase Venus yang menunjukkannya mengelilingi matahari dan pengamatan bulan-bulan yang mengorbit Jupiter mendukung model heliosentris Kopernikus dan bertentangan dengan model geosentris Ptolemy yang didukung dan diterima oleh Gereja Katolik Roma. 1906,
Bendera Swedia berbentuk salib Nordik atau salib Skandinavia berlatar biru dengan salib kuning mulai resmi digunakan. Desain dan warna bendera Swedia diyakini telah terinspirasi oleh lambang negara Swedia tahun 1442 yang berwarna biru dengan tapak salib emas yang dimodelkan pada bendera Denmark. Biru dan kuning telah digunakan sebagai warna Swedia setidaknya sejak lambang kerajaan Magnus III tahun 1275. 1941 dimulainya Operasi Barbarossa, yakni invasi tentara Nazi Jerman ke Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Nama Barbarossa diambil dari Friedrich Barbarossa, seorang kaisar Romawi suci yang berusaha membangun dominasi Jerman di Eropa pada abad pertengahan. Perencanaan Operasi Barbarossa dimulai pada 18 Desember 1940. Rahasia persiapan dan operasi militer itu sendiri berlangsung hampir 1 tahun. Lebih dari 4,5 juta tentara dari kekuatan poros menyerbu Uni Soviet sepanjang 2.900 km. Operasi ini menjadi salah satu operasi militer terbesar dalam hal kekuatan pasukan dan korban dalam sejarah manusia. 1945 sebuah komisi pimpinan Soekarno menyelesaikan perdebatan atas peran Islam dalam Konstitusi Republik Indonesia dan menghasilkan kompromi yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9 Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Tetapi pada sila pertama tercantum frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini dikenal dengan sebutan 7 kata. Pada akhirnya frasa ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang ditugaskan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 7 kata ini dihilangkan atas prakarsa Muhammad Hatta yang malam sebelumnya dikabari seorang perwira Angkatan Laut Jepang bahwa kelompok nasionalis dari Indonesia Timur lebih memilih mendirikan negara sendiri jika 7 kata tersebut tidak dihapuskan. Tahun 1978, Charon, yakni bulan dari Pluto, ditemukan oleh astronom James Christie ketika ia memeriksa gambar Pluto yang diperbesar. Christie menyadari bahwa bagian kecil yang menonjol muncul pada waktu tertentu. Awalnya disebut dengan nama S1978P1, namun pada 24 Juni 1978, Christie mengusulkan nama Charon untuk menggantinya. Charon memiliki diameter sebesar 1.207 km, sekitar setengah dari diameter Pluto. Luas permukaannya sebesar 4.580.000 km persegi. Permukaan Charon didominasi oleh es dan tidak memiliki atmosfer. 1986, bertempat di Stadion Azteca, kota Meksiko, Diego Maradona dari Argentina mencetak gol dengan menggunakan tangan yang populer disebut gol tangan Tuhan. Gol ini terjadi pada menit ke-51 saat Argentina melawan Inggris dalam pertandingan perempat final Piala Dunia FIFA 1986. Sayangnya, teknologi saat itu belum secanggih sekarang sehingga kurang terlihat dengan jelas. Wasit asal Tunisia menyesakkan gol meski beberapa pemain Inggris memprotes masalah ini. 19 tahun kemudian, Maradona akhirnya mengakui gol tangan Tuhannya itu.
Dalam pertandingan itu, Maradona juga mencetak gol yang dianggap sebagai gol terbaik abad ke-20. Dari area permainan Argentina, dia menggiring bola sendirian, mengelabui 5 pemain termasuk kiper legendaris Inggris Peter Shilton, lalu membuat gol. Tahun 1997, wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin dianugerahi Suwardi Tasrif Award dalam mempromosikan kebebasan pers. Fuad Muhammad Syafruddin yang akrab dipanggil Udin adalah wartawan Bernas asal Yogyakarta yang dianiaya oleh orang tidak dikenal dan kemudian meninggal dunia. Sebelum kejadian, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. 2016, satelit Mini 8A3 hasil buatan antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 dan Institut Pertanian Bogor IPB mencatatkan sejarah setelah berhasil diluncurkan oleh Polar Satellite Launch Vehicle ISRO dari Sriharikota, India. 8A3 tidak sendiri. Ada 20 satelit mini diantaranya milik Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat yang diboyong sekaligus oleh roket PSLV C-34 India. Setelah mengangkasa di ketinggian 500 km, 8A3 hanya mengorbit Indonesia sebanyak 4 kali dalam sehari. Satelit mini berbobot 115 kg ini bertugas memantau kondisi maritim, pertanian, dan medan magnet bumi. 2017, Hari Hutan Hujan Sedunia pertama kali ditetapkan oleh Rainforest Partnership. Hutan hujan merupakan rumah bagi setengah spesies hewan dunia, memberi air tawar yang penting untuk menjaga kestabilan iklim. Hari Hutan Hujan Sedunia diciptakan untuk mengambil tindakan tegas untuk memerangi deforestasi, mengurangi dampak perubahan iklim, dan melindungi hutan hujan untuk generasi mendatang. Rainforest Partnership bekerja dengan masyarakat adat yang tinggal di lingkungan hutan hujan dan meluncurkan proyek untuk membantu memulihkan dan meregenerasi hutan hujan yang sehat bersama komunitas lokal. Hari Hutan Hujan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan hujan dan manfaatnya bagi kehidupan. Sejarah hari ini, sejarah hari ini.